dari EVOS. Itu dia masalahnya. Oke, kalau untuk kali ini kita akan langsung terbang saja menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan untuk pertandingan kedua dari lower bracket di day yang kedua babak playoff MSC 2021. Dan ini fakta yang cukup menarik di mana aku melihat ya untuk dari total assist yang diamankan oleh player dari kedua belah tim masing-masingnya. Ini aku lebih terkejut sama Caknu dengan 70 assist. Tapi Impunity KH ini yang paling banyak assistnya bukan TYY. Siapa, jadi, Pak? tapi adalah bener TYY ding 106. Benar 106. Makin banyak lagi. Makanya ini menarik banget untuk melihat data yang seperti ini. Kalau misalkan dari total assist ternyata TYY bener-bener impactful banget dalam sebuah impact dan presence-nya dia, kehadirannya dia seolah layaknya anak SD yang duduk di depan. Hadir terus, rajin banget. Dan sekarang si LVJ dengan Hayabusanya Shadow Kill tadi tapi Selenanya pun langsung mendapatkan sebuah shock terapi yang mengakibatkan dia pun harus keluar lagi dari base-nya. OP ini adalah player yang benar-benar menjadi idola sekarang di Indonesia juga, Pak. Benar. Karena Benedettanya ini luar biasa banget, tapi bahkan bisa mendapatkan satu kill. Tapi kita lihat dari seorang Matildanya masih dicoba untuk ditumbangkan dan ditumbangkan oleh Selena yang bukan Selena Gomez. Bahkan Caknunya kali ini udah mulai diejam-ejam. Ada Lele lagi hampir saja terkonek ke arah seorang Opie dan Opie-nya mendapatkan kill ke arah seorang Jawhead kali ini. Opie just going crazy kali ini. Dia langsung di menit-menit awal mendapatkan 2 poin kill, bahkan di bawah menit yang kedua. Ini bisa dibilang lebih dari kill per menit yang bisa dibilang ini cukup mengerikan juga. 2 poin kill di awal, 2% tambahan dari spell fam, dan lihat Weak Knight-nya free banget di arah top lane. KLVJ masih level 3, masih belum punya shadow kill, sementara Weak Knight dia sudah punya Torn Apart Memory. Waduh. Torn Apart Memory ya pun kali ini udah siap untuk langsung dikeluarkan. Hanya saja Turtle dikumpulkan terlebih dahulu, mulai digocek-gocek. Ada Chanu yang melemparkan ejector, tapi Purify digunakan, dia pun masih bisa selamat. Ataupun kali ini ada Pakito yang harus menjadi korban. Early yang sangat baik sekali dari Infinity, kita lihat. Bahkan purple buff milik seorang KPJ-nya, bahkan KPJ harus tumbang di tangan Matildanya. Bahkan purple buff-nya udah diejam-ejam dan didapatkan objektif yang luar biasa sekali dari Impunity KH. Wow, ini Impunity KH kesambet apa nih, permainan mereka luar biasa sekali. Ditambah lagi OP yang sangat-sangat ngegas dengan 2 tak 1000 cc yang dia miliki dari awal. Siapapun tidak ada yang lolos dari tangkapannya. Bener banget. Ini sih kalau aku lihat ya Pak Pulong dan juga Profesor ya, Impunity ini bermain sangat-sangat lepas. Bahkan Caknunya aja udah mau diejam-ejam sekarang, Pak. Masih bisa mundur kali ini, tapi kita lihat masih mau lebih dari TYY-nya. Nggak jadi, karena kalau nafsu itu bisa membunuhmu. Ini jujur ya, Caknu dengan satu buah Jawhead-nya ini sebenarnya udah sangat agresif. Tapi agresifnya KLVJ terpick off 3 kali. 0-3-1 bukanlah angka KDA yang bagus bagi seorang jungler. Loyi-nya memiliki sebuah inisiatif yang sangat-sangat baik, di mana dia diversion dan berpindah tempat, teleportasi. Tapi sebelumnya ada Matilda yang emang mencoba untuk mencari informasi. Mencari informasi, oh Hayabusa sedang melakukan farmingan. Informasi itu didapatkan, mereka berangkat OTW langsung. Dan lihat apa yang dilakukan sama Boom. Lihat apa yang dilakukan sama Boom bebarengan sama Impunity KH-nya. Senpai-nya kayaknya bakal dipaksa untuk mundur. Dan bahkan itu Max tershutdown di sana. Dari OP kali ini mencoba untuk menembakkan Selena. Execute. Dieksekusi Selena yang menjadi lele goreng. Kita lihat juga tinggal tersisa 2 orang. Caknu dan juga Kera. Benar-benar Impunity kali ini memporak-porandakan semua player yang ada di bottom lane sana. Level 7 bersama dengan jungler mereka. Kejadian yang sangat-sangat luar biasa sekali. Bahkan untuk kali ini Renzio, apa yang bisa dia lakukan dengan darah yang begitu cepat diburst oleh anak dari Impunity KH. Mereka nggak bisa melakukan apapun. Bahkan Opi bergerak bebas, ada purple bomb yang terbuka. Namun Boom kali ini langsung ngebagi blok aja. Siapapun yang mau maju ke depan akan langsung berhadapan dengan dia. Ini dia itu Max-nya sudah mulai terbakar dengan combo dispenser yang dimiliki. Udah ada sebuah pergerakan, mau berpindah kemana lagi? Ke situ ternyata Senpai-nya. Habis itu dapetin satu rotation. Dispersion Senpai notice me. Gila. Udah sekarang pengen pulang, nggak bisa, malah pulang ke Ramatullah. Kita lihat dari Opi-nya hampir aja modar, tapi masih ada final blow dikeluarkan untuk menyelamatkan diri. Alekto final blow defensif yang sangat luar biasa. Impunity KH seolah mereka mengamuk di depan Execration.
yang terkenal dengan playstyle mereka di bagian late game. Tapi balik lagi 2 berbanding 10. Bukan angka yang bagus, bukan start yang bagus bagi Execration dengan perbedaan gold 5.000 di menit yang kelima. 2000 IQ barusan dipertontonkan di bagian bawah. Ada sebuah inisiatif. Never Opi mind. seorang diri dilemparkan injektor. Akankah dia bisa Opi. kabur dari area tersebut? Namun untuk dapetin kali ini satu. malah Wow. bisa mendapatkan satu orang. Ini dia sebuah pertunjukan yang begitu indah dipertontonkan oleh satu player ini. Flying Blood-nya berpindah karena tidak mau meladenin. Boom. Gila. Itu sih lincah banget OP ya. Menurut aku ini Execration udah mau harus belajar. Untuk OP-nya nggak boleh dapat Benedetta. Tapi kita lihat dari seorang KVJ udah sekarang full maut. Ada Lele yang tidak recognize pada siapa-siapa. Oh, Tim mencoba Renzio. dikejar. Tapi Renzio menjadi korban setelah keberingasan White Knight kali ini. Benar-benar membuktikan tim Impunity walaupun nggak ada kompetisi yang benar-benar proper, tapi dia bisa membuktikan di MSC mereka layak diperhitungkan. Wow, ini dia Impunity KH masih menguasai jalannya pertandingan dan juga Ya, Hayabusanya JJ. nggak bisa melakukan banyak hal. Kita lihat aja barusan dia hanya maju beberapa second, tapi darahnya yang tinggal seperempat. Belum lagi efek bakaran yang second diciptakan. Ini dia Flying Bolt-nya Gila, berpindah, Opi. tapi ternyata tidak. Tapi dikejar habis-habisan Opi. Opi memimpin jalannya pertandingan, jalannya pertempuran. Untuk Kelranya masih bisa berpindah Gila. tepat, tapi ternyata masih ada Uranus yang terus melanjutkan perjuangan dari Opi yang berhasil untuk membuat diri dari Elite sekarat. Ini membuat aku terkejut, terheran-heran dengan permainan Impunity. Bener-bener barbar. Sehingga Execration masuk ke dalam area permainan dan juga ritme permainan dari Impunity. Renzio. Kalau kita lihat Renzio Wah, udah gila. diejam-ejam. 5 orang terus bersama. Tapi KVJ-nya berada di bottom lane. Gak ada yang ngeganggu dan dia memang membutuhkan farming. Kalau enggak, tapi lihat. Nggak Udah bisa ada sih. Boom dan juga Senpai Nggak kali ini bisa. mencoba untuk mengejar KVJ-nya. Belum ada final belum ada yang namanya Satu oleh skill yang Final Blow dan dikeluarkan juga sekarang oleh Soito TJ. habis pak, habis Final Blow-nya banget, baru keluar. habis banget. Itu dia kill VJ-nya 042. Itu bukan angka yang bagus bagi seorang jungler dan purely semua map dikendalikan oleh Opi. Dia ada di mana-mana, dia ada di jungle, dia ada di bottom lane, di gold lane, dia ada di turtle, dia ada di setup dari purple buff dan bahkan dia kali ini naik gunung, dia ke arah top lane hanya untuk memberikan tekanan untuk di praise ke arah bagian turtle lane-nya. Apakah ini jawaban Pak Pulung dan juga Profesor? Jawaban dengan Kelra tidak diberikan hero-heronya. Ini membuat tim Impunity lebih leluasa untuk kemana-mana, bahkan Ini untuk mengikuti Gak cuma itu sih, jujur ya. Waduh. Execration bukan tim yang kuat di early game, tapi Wow, kali ini wow, langsung wow, hilang wow, begitu wow, saja wow. dua hero. Dan inilah dia Execration yang mulai kehilangan arah, mulai gelap dari bagian mappingnya. Impunity KH 3 berbanding 17 dengan perbandingan gold sampai dengan 8.000. Mereka unggul dan ahead jauh sekali. Opi benar-benar Benedetta yang cukup mengerikan. Benedetta gold lane ini benar-benar mampu untuk memporak-porandakan semua lini ketika dia dalam winning condition. Kuat banget loh. Berikan OP Benedetta, hancurkan Lane of Down katanya. Buset dah. Emang benar-benar dihancurkan pak. Bentar-bentar ada di bottom lane, bentar-bentar ada di mid lane, bentar-bentar ada di top lane. Semuanya, semua lane dihajar oleh Opi dengan mobilitas dia yang sangat tinggi. Belum lagi tingkat kepekaan dia terhadap tim fight dari tadi. Ini yang menjadikan Opi ataupun dari Impunity KH ini luar biasa untuk pertandingan kali ini. Iya jujur sih ya, kayak dari tadi kita sempat melihat Opi di arah gold lane ya. Tiba-tiba dia hilang dari gold lane. Iya. Tiba-tiba dia dapat kill. Abis dapat kill dia dapat 2 kill ternyata. Iya. Abis itu tiba-tiba BOD. Semuanya tiba-tiba. Ini Opi the real Kang Ghosting Assassin. Kang Ghosting Assassin. Kang ghosting Nah, asa. bocahnya tiba-tiba. Wait, Nah, ini ini ada dia 4 nih. orang nih muncul Wah, untuk menggunakan masuk Renzio semua kali udah. ini. Saya akan keluarkan Wow. bakal legendary Execute. 804 untuk Opi seorang menumbangkan Renzio, tapi masih mau lebih. Harus mundur ke belakang kali ini, mencoba untuk belakang. Cakdu yang itu bakal double kill. Wow. What a play. Benar-benar OP. Execration yang terkenal dengan caknunya sebagai jauhhead. Tentu di Filipina sana dia sangat terkenal dengan playstyle agresifnya, tapi jangankan bermain agresif, lihat bagaimana Opi yang lebih bermain jauh banget dari kata agresif. Dia anarkis bahkan hitungannya. Buset Wow, dah. wow, wow, wow. Dia mencoba untuk mundur, mencoba untuk bertahan, tapi kayaknya harus di shutdown di bottom lane. Namun itu adalah buying time untuk teman-teman Execration. Oke. Karena mereka langsung mengarahkan dirinya ke Lord yang terhormat. Lord
yang pertama. Tentunya masih satu tumbuh Lord. Wow, tapi ternyata sekarang pertempurannya kembali pecah. Max masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada sebuah serangan yang terjadi. Boomnya terkena dari Abyssal Row. Akankah mereka kejar dengan satu diversion? Tapi ternyata tidak, karena Loyi-nya tertangkap oleh Hayabusa. Oke, Tomper Memory tadi udah dikeluarkan juga. Bahkan Unstoppable untuk Weak Knight-nya ke arah seorang Kill VJ yang sudah mendapat KDA 162 6 death untuk game Execration. Ini dia bahaya banget. Ada Abyssal Row yang terkena ejectnya tadi buah. Tapi ternyata Guiding Wind kali ini menyelamatkan White Knight. Ade Abang langsung hadir, dia terkena efek stun juga. Kelranya harus mundur, namun ada ejector yang menyelamatkan dirinya. Pertempuran pun kembali meredah. Di sisi lain Lotte udah naik ke arah atas sana mencoba untuk menghancurkan inhibitor terakhir dari tim Execration. Tapi di sana ada TYY yang mencoba untuk menyelamatkan seorang Boom. Bahkan dari bottom shutdownlah seorang Weak Knight ya, terlalu overcommit di sana. Tapi ada Shadow Kill dikeluarkan dan merupakan seorang Matilda kali ini. Ada Boom di garis depan. Keranya udah sekarang mau di depan sana, tapi VJ masih mencoba untuk menyerang ke arah depan sana. Bahkan Boomnya masih bisa selamatkan di arah depan situ. Ternyata tidak. Ada seorang Benedetta yang menghancurkan Kera. 3 lawan 5 loh barusan. Iya. 3 lawan 5 dan mereka masih sustain, mereka masih selamat dengan 3 orang ini. Bahkan satu purple buff-nya berhasil diambil oleh Opi. Opi bakal semakin asal-asalan lagi untuk pergerakannya. Ada Kill VJ, terkena Phantom Slash, dides lagi ke depan, sedikit lagi SP tersisa. Untungnya masih bisa lari dan menyelamatkan diri. Itu dia yang tadi kita fokusin, kayak kenapa OP-nya yang tidak di ejector ya. Dan mereka lebih berfokus sama Boom. Padahal tadi OP ada kesempatan dia terlalu overdrive dan dia udah menggunakan I49-nya. Iya. Dan itu lagi cooldown, jadi bisa dimanfaatkan sama Caknu. Tapi Caknu lebih memilih ke arah Boom karena ya mungkin dari total SP yang sangat sekarat tadi ya. Iya. Nah sekarang mereka berempat ada di bagian bawah, berpindah tempat dengan begitu cepat, nikmat banget ke LVJ. Ada di bagian depan dengan Soul of Lava, orange buff yang dia milikin. Ada satu buah efek slow yang akan diberikan dari buff tersebut. Namun untuk Boomnya masih pede sendiri di bagian depan karena dia levelnya meninggalkan dari LVJ. Dan lihat bagaimana diversion dari Senpai udah ready lagi. Ini dia gila. Luoyi Express, luar biasa banget, langsung teleportasi kemana-mana. Yakin langsung sampai dari Loyi-nya. Bener banget, ini dia, entah itu Loyi, entah itu jasa ekspedisi. Kita lihat aja saat lagi pertempuran macam apa yang akan terjadi. Karena sekarang satu detarnya akan segera digas. Opinya masih menyisakan darah yang cukup banyak. Udah ada satu diversion langsung dikeluarkan. Belum ada yang tertaik. Baru aja disebutkan ada 3 orang yang berkumpul. Ada 3 orang yang berbaris bersamaan. Gathering Execration. Tapi memang kita harus menunggu sampai 1 menit ke depan sebelum Lord yang kedua akan hadir. Ini adalah momentum yang baik sekali untuk Infinity di arah early-nya. Dia udah bener-bener owning banget. Bahkan sampai ke arah late game seperti ini, mereka terus menggempur pertahanan dari Execration. Dan ini pelan-pelan masuk ke arah mid to late game lagi ya. Balik lagi, kalau misalkan kita ngomong soal Execration, mereka akan sangat kuat sekali tim fight-nya di arah late game. Tapi ini perbedaannya, KLVJ masih level 13, sementara Weak Knight dia udah level 15 dan bahkan full dengan atribut dan juga buff yang sudah ready dari tadi. Dia amankan invasi jungle berkali-kali yang dilakukan dan bahkan walaupun dengan poin KDA yang lebih tinggi, KLVJ tidak mampu berbuat banyak di game yang pertama kali ini. 7 berbanding 21, berbeda 3 kali lipat poin killnya bahkan. Iya loh. Berbeda 3 kali lipat. Ada Boom yang udah maju perlahan mencoba untuk membuat perimeter dan juga mendorong mundur pemain dari Execration. Itemnya Prof berbeda sangat jauh. Itemizationnya bahkan ini melihat dari Brody-nya ya, dia bikin Bloodlust juga emang bener-bener biar sustain banget di lini teamfight dan endless battle. Tentu akan mendobrak dengan true damage-nya, tapi satu immortality seharusnya akan menjadi penyelamat dari Weak Knight. Nah, ketika kita masuk ke dalam setup teamfight jangka panjang, walaupun LVJ punya Hepta, punya endless battle, tapi ini balik lagi ya, Infinity KH juga mereka punya Dina yang banyak banget. Bahkan dari OP-nya dia bikin satu buah Hunter Strike untuk mobilitas movement tambahan. Makin cepat untuk jalannya, untuk melakukan rotasi. Tapi berpindah kemana itu orang dan sekarang langsung dikejar aja di bagian belakang. Backline-nya langsung dikejar begitu aja. Pakitonya 3 habis-habisan, tapi ternyata Loyi-nya harus tidak bisa menahan lagi painnya damage. Cuman untuk Janu kali ini, OP-nya berhasil didapatkan. Pakito berhasil dirubuhkan. Pertempuran terjadi di 2 arah yang berbeda. Boom-nya langsung dikejar habis-habisan. Kelranya karena berpindah tempat untuk maju ke bagian depan, tapi ternyata pertempuran
pertempuran masih terjadi di area Purple Buff. 2 untuk 2, ternyata lihat bagaimana Caknu membuat perimeter perpisah dari Weak Knight dan juga Waduh. KLPJ. Tapi kali ini Oh, lihat Weak bagaimana Knight, Weak Knight hati-hati. mengincar begitu saja mencoba bertahan terlebih dahulu, tapi Immortalnya masih Wow. ada. KLPJ-nya yang down ternyata 40 dan juga Geo. Yes, benar-benar permainan yang baik sekali dari Weak Knight. Perhitungan yang sangat-sangat matang. Langsung mengharapkan ke arah kill VJ dan juga ke Lord. Tentunya ini akan menjadi hal yang sangat positif bagi Impunity. Mereka udah mengeliminasi dari seorang jungler milik Execration. Dan ini waktunya. Kalau mereka mau komit ke arah Lord, this is the right time. Ini gimana ya? Tadi darahnya tinggal dikit untuk si Weak Knight-nya. Untuk dengan killing spree yang dia bawa, berhasil mendapatkan juga ke arah Hayabusa, bertambah dan dia pun selamat ya Prof Ya, ya. balik lagi itu ada Bloodlust X1 yang Iya, ada diamankan Bloodlust juga. juga. Dari Weak Knight makanya dari sisi cooldown, dari sisi spell fam, dia akan sangat mengungguli hal tersebut. Dan Yap, Kelra coba untuk masuk ke dia udah gak punya flicker sih, seharusnya ini dipertimbangkan balik sama Execration. Oke, cuman mereka berhasil seperti untuk kali ini mendorong mundur lagi karena Impunity KS, tapi di bagian Oh, bawah Opi. Opi-nya seorang diri, ada KLPJ di depan matanya, cuma dia langsung berbelok. Opi. Ada Renzio, ada satu Abyssal Arrow, dia ngedash lagi namun Oh, dikejar, langsung gila. ditumbuk, dibalikin, Halo. ada Jauhead, ditabrak, Oh, ada no. bang force-nya, Alekto Pena belum Strike. jadi keluar, tapi untuk kali ini dia berhasil. Opi berhasil nggak dia nggak Oh. bertahan, enggak untuk kali ini. Oke, Dia udah, berhasil oke, udah. ngebayangkan beberapa saat, namun Lordnya berhasil diamankan juga. Kelra. Pertempuran masih terlalu pecah. Ini dia boom mundur ke bagian belakang negara Oh, Regenerasi no. begitu besar. Gila. Namun untuk kali ini di depannya Weak Knight. Senpai-nya Weak Knight. masih bisa bertahan di dalam bus, namun digas habis-habisan tempat oleh memory. Execration. Memory. Oh my god, itu dia Tonepad Memory membuat darah dari itu Max hanya tersisa sedikit dan juga dia masih bertahan untuk ngegocek sedikit Nggak lagi. bisa. Sebuah tarian piring dari Uranus pun menyelesaikannya. 2 orang harus tumbang dari Impunity, tapi bukan masalah karena Lordnya udah mulai hadir di arah mid lane-nya, mencoba Gas untuk Kelra ini diserahkan ke Arite dan Gak juga Bung Weak Knight bisa. kali ini. Tapi ada Retribution didapatkan dan dicuri Yoi. oleh Weak Knight kali ini, mencoba untuk mengejar seorang Renzio, Kelra dan juga Caknu maju ke depan pulang di mereka. sana dengan Win dikeluarkan. Renzio yang kita overcoming di sana, tapi dengan Immortal yang masih bisa bertahan dan killing spree diamankan oleh Weak Knight. Oke, Oh, no, itu Weak Knight, dia, Weak Knight, Weak itu Knight. dia. Oh my god, shutdown pun tercipta. Weak Knight yang nggak bisa mempertahankan posisi. Ada Immortal yang pecah dari Matilda, namun kali ini dilanjutkan dengan adanya sebuah aksi balasan. Itu dia, 2 orang dari Impunity Kids pun harus langsung menghilang. Itu dia dengan overcommit cepat. yang terlalu tidak baik dan bahkan mereka tidak mengincar ke arah turretnya. Walaupun tadi Lordnya benar-benar nggak mau kalah, Lordnya langsung mengincar ke arah base-nya. Tapi hati-hati, Elise sudah punya Blood Wings, item termahal untuk magical damage, dan ini bukan pertanda baik bagi seorang Weak Knight karena dia walaupun punya 1 buah immortality yang tadi dijual dan mengubahnya menjadi 1 buah Athena Shield, ini tetap bakal tembus dari healing damage-nya. Kelra lihat damage-nya bener-bener on point banget dan OP bahkan di cancel Alekto final blow-nya. Dari tadi loh, mau Alekto Final Blow gak jadi boom lah kali ini yang menjadi apa ya? Dari BDPS punya 2 hero yang bisa ngebayangkan dengan sangat-sangat lama loh. Mereka punya OP, ya itu Benedetta, dan juga mereka punya Boom dengan Uranusnya. Winred bergerak kali ini mengarah ke mengarah ke Impunity KH ya, di mana 68,4% dan juga 31,6% untuk Berkat Execration. turret juga Berkat sih turret, ini. ya. Turretnya udah jauh banget dan lihat bagaimana OP. Dia bener-bener nge-engage sakit banget tapi nih, sakit parah. banget. Itu damage macam apa dari Opi nggak bisa Elise ya? selamat. Gak bisa selamat Oh, no. kali ini. Tapi ternyata ada sebuah aksi penjegatan di bagian belakang. KLPJ pun mengeluarkan shadow kill-nya. Damage-nya mulai terbagi. Ada 1 Tonepad Memory tadi yang udah dikeluarkan juga. KLPJ masih bisa selamat karena ada Immortal di dalam KLPJ. tubuhnya. Namun untuk kali ini Immortal pun belum begitu pecah. Wey. Udah ada 1 dispersion. Semuanya begitu berkumpul. Nggak Udah ada kerasa Soul late Bloom game. juga. Tapi ternyata untuk late game kali ini damage yang gak terlalu berasa ke arah Jauhead dan juga 1 pemain lain. Bener banget, ini Execration bener-bener menguasai arah late game. Ini adalah momentum untuk Execration untuk bisa mengalihkan keadaan karena dari Impunity KH mereka terlalu nafsu untuk memenangkan pertandingan ini dan ini bisa dimanfaatkan balik oleh Execration. Dan inilah momentum untuk kedua tim, do or die, now or never untuk kedua tim saling memenangkan pertandingan di game yang pertama ini. Tapi ada shadow kill dikeluarkan oleh seorang Hayabusa yang ke arah seorang Weak Knight. Weak Knight dia harus tumbang killing spree kali ini. Bahkan Matildanya 2 orang, 3 orang, 4 orang tersisa tinggal Boom sendirian berserta dengan OP yang masih berada jauh di base sana. Mama ini dia Boomnya mulai mendapatkan sebuah invasi yang begitu menyakitkan. 40 detik lagi Lord akan nongol, tapi untuk minionnya, untuk wave minionnya Impunity Kids masih bisa menguasai. Mereka masih menang cukup
jauh. OP pun udah mulai terlihat pergerakannya. Tapi ada Abyssal Row masih bisa digocek. Ada Boom yang udah mulai masuk ke bagian tengah juga. 2v5, Akankah ada 2v5. satu ejector? Tapi Chanu masih berjalan santai aja. Alexa Final Blow berpindah lagi ke bagian belakang. Ini dia Boomnya berputar dan masuk lagi ke dalam satu inner turret yang dia miliki. Ini clearing minion disiplin dari OP sih kacau sih. Dia bahkan gak ragu-ragu dan benar-benar memperhitungkan Alexa Final Blow-nya dengan matang. Dia tahu apa yang harus dilakukan di bagian mid lane karena balik lagi central inner turret ini di bagian mid lane merupakan pusat juga dari power spike execration. So kalau execration dapetin mid lane turretnya bakal jadi ancaman juga Infinity KH. Bakal bisa di zoning out karena balik lagi mereka punya Chaknu dan Chaknu punya Sky Garden Helmet. Yap, itu Ada dia. Boom. Karena dari Execration sendiri kayaknya baru tadi malam juga mereka merasakan tempo permainan kayak gini. Mereka ditekan habis-habisan loh. Dan jujur ya, Execration ini tim yang paling bisa banget untuk membawa yang namanya tim lawannya itu masuk ke dalam tempo permainannya. Yap. Walaupun Jadi, tadi Infinity duluan yang bawa permainan ya. Gini, Impunity KH ini kan gameplaynya cepet banget kan. Iya. Yap. Terus coba dikendorin sama Execration. Dan sekarang mau nggak mau Execration nabrak balik dong. Nabrak balik. Dan ketika mereka main intens, Infinity KH malah yang nggak boleh main intens sekarang. Malah mereka yang harus main pick off satu persatu. Karena mereka punya Luoyi, mereka juga mengandalkan stun dari Weak Knight. Mau tidak mau, mereka kekurangan sisi power. Dan itu adalah kelemahan dari Impunity KH di late game. Mereka tidak memiliki stun area of effect seperti Kelra atau bahkan Chaknu. Di situ walaupun dia memiliki Weak Knight sebagai marksman yang kita tahu marksman adalah kuat di late game. Tapi ketika terjadi banyak skill source yang keluar, ini belum tentu Infinity bakal memenangkan pertandingan ini. Yap, bahkan Guiding Wind pun sekarang dikeluarkan. Uranusnya dipanggil kembali. Udah nggak kondusif keadaan untuk dia membaying time di bagian depan. Ada Zboom yang kali ini juga mencolek-colek ke arah Lord, tapi ternyata ditinggal begitu aja kan? Enggak, ternyata ada Boom di bagian depan tetap dengan Lord yang setia untuk memukuli dirinya di bagian tengah ataupun di bagian atas sana. Pertempuran antara Pakito dan juga Benedetta. Yaitu Max kali ini berhasil mengirimkan satu Abyssal Arrow-nya di YYYY langsung saja ternyata, tapi mereka masih belum mau melakukan inisiat apapun. Dan OP liatin sih, OP dia sih. kayak bener-bener se-freestyle itu mainnya. Dia sebebas itu mainnya. Dia akan menuju ke arah top lane karena satu-satunya turret yang tersisa dari inhibitor execration ini hanya ada di bagian top lane. Namun di sisi lain Renzio memirroring hal yang sama. Dia melakukan hal yang sama. Dia nggak mau ketinggalan dari sisi segi minion wave-nya. Tapi di Oke. sisi lain juga Boom juga melakukan hal yang sama. Jadi dua wave coba dijalankan oleh tim Infinity KH. Yap. Tapi kalau kita lihat Lordnya juga udah enhance, Cakep. udah mulai diatur Trigger oleh kedua disiplin. tim. Ketahuan tadi ada Ketahuan, Soulbloom. ada Chanu yang udah langsung mundur ke bagian belakang. OP-nya maju ke bagian depan, mungkin Alexa Vector. Final Blow Oh my sesaat lagi God. langsung dikeluarkan. Itu dia, itu Max-nya berpindah tempat masuk ke dalam rumputan. Lord-nya langsung gelisan begitu aja, pertempuran terjadi di bagian tengah, tapi ternyata di bagian atas Renzio maju seorang diri, terkumpul, berfokus, dan ini dia sebuah hal yang sangat baik, mendadak ada satu play blow dan masuk ke bagian tengah-tengah dari player Weak Infinity Knight. KH, dan juga sebuah pertempuran Oh masih no, terus lanjut. Shiroki. Langsung dikeluarkan begitu aja. TYYYY mau kabur kemana? Hanya saja sejauh ini dia masih bisa bertahan. Oh, saya Cycling kira yang dikeluarkan Opi. hanya untuk ngebayang time begitu aja. Opi, Itu Opi. Max masih mengejar, Opi tapi di mid lane. Opi-nya, oh my Opi god, di Opi-nya mid lane. seorang diri. Opi sendirian. Sedikit lagi ada Renzio, Wow. Refusnya dilakukan. Oh my god, Opi, Opi. oh my god. Gila. OP, pemain muda asal Kambodia melakukan split push dengan mereka membaying time dari teman-teman Impunity KH. Mereka mencoba untuk menghentikan pergerakan daripada